Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2024 adalah hari Sabtu dalam oktav Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena,
Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Kristus harus diwartakan. Ada kalanya banyak orang Kristen zaman sekarang enggan menunjukkan identitas kekristenannya. Ada rupa-rupa pertimbangan munculnya keengganan itu. Ada yang tidak enak dengan temannya yang berbeda agama dengannya. Ada yang malu karena tergolong kelompok minoritas. Ada pula yang takut jangan sampai dikucilkan atau dihambat usahanya oleh masyarakat sekitarnya. Karena rupa-rupa alasan ini, maka tidak pernah menyebut nama Kristus. Saudara terkasih, murid-murid pertama Yesus sama sekali tidak punya keengganan sedikit pun untuk menunjuk identitasnya dan mewartakan Kristus. Jangankan dalam keadaan biasa, pada saat berhadapan dengan larangan, tekanan dan ancaman, kekerasan, penjara dan dibunuh sekalipun, mereka tak gentar untuk mewartakan mengenai Yesus. Bagi murid-murid pertama seperti Petrus dan Yohanes, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan yang pertama, hal mewartakan Kristus dan mengajarkan kepada semua orang adalah keharusan bagi mereka. Dan keharusan ini tidak tergantung dari diterima atau ditolaknya pewartaan mereka, dipercaya atau tidak dipercayanya pemberitaan mereka, tetapi semata-mata didorong oleh keyakinan bahwa Kristus itu perlu bagi keselamatan semua orang setelah mereka menyaksikan sendiri karya agung Allah dalam dirinya. Maka, sekalipun ada orang yang belum percaya pada pemberitaan mereka, mereka terus-menerus memberitakan demi kebaikan dan keselamatan siapa saja yang percaya kepadanya. Keharusan memberitakan Kristus dilakukan juga karena perintah yang ditetapkan Yesus bagi mereka. Saudara-saudari terkasih, keharusan murid-murid pertama mewartakan Kristus di tengah segala ancaman yang membahayakan kehidupan mereka seharusnya menjadi contoh bagi murid-murid zaman sekarang
untuk ikut melakukannya. Seharusnya orang Kristen zaman ini menganggap bahwa mewartakan Kristus bagi zaman ini merupakan pula suatu keharusan bagi dirinya. Sebab zaman ini sungguh-sungguh membutuhkan sentuhan cinta kasih Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.